Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk membacakan terjemah dari karya Syekhina wa Murabbi Ruhina almarhum Kiai Haji Maimun Zubair Al-Haji. Ketepatan di tangan saya ini terdapat terjemah dari karya beliau yang ditulis oleh teman-teman kita dari Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah, yang alhamdulillah dengan terjemahan ini kita bisa mempelajari apa yang diajarkan oleh Mbah Maimun Zubair dalam kitab beliau Al-Ulama Al-Mujaddidun, para ulama pembaharu. Pada kesempatan kali ini saya diberi waktu untuk membacakan terjemah dengan judul Tajdid dan Aktualisasi Syariat. Bagaimana judul dari kitab ini adalah Al-Ulama Al-Mujaddidun. Sehingga dalam bab ini ada bab yang berkaitan dengan tajdid, yakni pembaharuan itu sendiri dan aktualisasi syariat. Di sini Mbah Maimun Zubair menjelaskan bahwa di antara sunnatullah dalam perjalanan sejarah umat Muhammad, dalam perjalanan sejarah umat ini, sejak generasi pertama hingga kelak di generasi terakhir, itu ada pembaharuan setiap abadnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pembaruan di setiap generasi umat ini dengan menyegarkan ajaran-ajaran Islam agar dapat diterapkan dan agar relevan di masanya. Terlebih ketika masyarakat sudah menjauh dari sunnah, masyarakat sudah menjauh dari ajaran Islam, maka di situ ada pembaharu yang mengingatkan umat ini agar selalu berpegang dengan ajaran Allah, dengan ajaran Islam, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Ini sesuai dengan sabda Rasul SAW. Beliau bersabda, Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat ini dalam setiap 100 tahun, satu abad, orang yang memperbaharui agamanya. Memperbaharui di sini bukan berarti berbuat bid'ah, bukan. Akan tetapi bagaimana ketika kita beragama ini bisa sesuai dengan kehidupan masyarakat sekarang. Jadi yang diperbarui bukan agamanya, akan tetapi bagaimana sikap kita beragama, bagaimana sikap kita mengimplementasikan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dunia yang niscaya pasti akan berubah setiap saat ini. Mbah Maimun menjelaskan, para mujaddid ini adalah orang-orang yang menerangkan kelabu antara sunnah dan bid'ah. Hal-hal yang samar, hal-hal yang tidak bisa secara serta-merta dipahami, apalagi oleh masyarakat awam. Mereka adalah orang-orang yang membawa kemajuan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang menolong dan membela ahli ilmu dan membungkam mulut para pelaku bid'ah serta merendahkannya. Ini para mujaddid yang akan selalu membedakan, menjelaskan ini adalah hal yang bid'ah, ini adalah hal yang sesuai dengan ajarannya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas dasar ilmu, tidak atas dasar hawa nafsu. Di sini Syekhina wa Murabbi Ruhina Syekh Maimun Zubair memberikan contoh atas pembaharuan yang telah terjadi selama ini. Syekhina menjelaskan tentang kurun pertama Islam, yaitu periodisasi sahabat. Umat Islam pada kurun pertama itu tidak ada yang menulis selain Al-Quran. Bahkan hadis pun tidak tertulis, ilmu-ilmu yang lain tidak tertulis. Cukuplah Al-Quran yang ditulis karena Al-Quran telah menjelaskan segalanya dan sudah cukup untuk mengatasi kehidupan sehari-hari yang mereka alami. Karena memang Al-Quran turun pada masa beliau-beliau, tidak perlu keilmuan-keilmuan yang lainnya. Syekh Maimun Zubair mengutip ayat Al-Quran, di mana Al-Quran ini menjelaskan, di mana ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun pada dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka ketahuilah malaikat Jibril itu sesungguhnya adalah malaikat yang telah menurunkan wahyu berupa Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang mana Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi itulah pada abad pertama, di mana hanya ada catatan hanya berupa Al-Quran. Catatan yang lain mungkin ada 1-2, tapi karena sedikitnya catatan, maka seakan-akan yang ada hanyalah Al-Quran. Hadis belum tercatat, keilmuan yang lain juga belum tercatat. Kemudian pada abad berikutnya, karena perubahan kondisi, perubahan waktu, perubahan kondisi sosial, di mana pada masa pertama itu para sahabat langsung menerima cahaya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat itu bersinar secara langsung dari sumber pertama, merasuk ke dalam hati mereka, merasuk ke dalam kalbu mereka, dan kondisi itu tidak bisa diterima 100% pada kondisi para tabi'in. Setelah periode sahabat selesai, keadaan dunia mulai berubah, karena perubahan dunia ini sesuatu hal yang niscaya, sesuatu hal yang pasti, sehingga umat Islam membutuhkan sesuatu yang tidak ada pada zaman sahabat. Kondisinya sudah berlainan. Apa itu? Yaitu membutuhkan aktualisasi syariat yang relevan, yang sesuai dengan zaman dan kultur para tabi'in di abad kedua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan para ulama agar memperbaiki tatanan hukum yang relevan, yang sesuai, sehingga dapat diterapkan pada masa abad kedua, pada masa tabi'in. Apa contohnya? Di antara kebaharuan yang diperlukan, di antara perubahan yang diperlukan adalah kebutuhan untuk mengkodifikasi hadis. Tadi sudah dijelaskan, pembukuan atau pencatatan hanya Al-Quran.
Nah, pada abad berikutnya perlu ada pembaharuan. Apa itu pembaharuan pada abad berikutnya? Pada abad kedua ini, yaitu adalah pembukuan hadis, pencatatan hadis. Ini hal yang belum pernah dialami pada masa awal. Maka pada masa awal mengamalkan hadisnya Nabi, disebut pada sebelumnya, Nabi mengatakan, ya ayyuhan nasu inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati ahli baiti. Membutuhkan dua hal, yaitu kitabullah dan keturunanku. Karena ilmu-ilmunya Rasul pada saat itu diturunkan kepada para keturunannya Nabi, banyak yang membawa ajaran-ajarannya Kanjeng Nabi, dan sampai sekarang insya Allah masih dipegang oleh keturunannya para Nabi, keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada abad yang berikutnya ini sebenarnya hadisnya sudah ada, akan tetapi hadis ini merupakan pegangan yang dipegang oleh ulama pada abad kedua ini, yaitu hadis yang berbunyi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hadis yang sama, akan tetapi berbeda pada dua poin yang dikandung. Dalam hadis ini artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian pedoman yang bila kalian amalkan, niscaya kalian tidak akan jatuh ke dalam kesesatan. Yaitu apa? Yaitu kitabullah dan hadis nabinya. Yang pada awal redaksinya pakai itroti, yang pada hadis ini redaksinya adalah sunnati wa sunnata nabiyyi. Kedua hadis ini mengindikasikan pemakaian yang berbeda-beda. Ketika pada masa awal yang dibutuhkan adalah para itratur Rasul, dzurriyyatur Rasul, karena mereka adalah panji-panji yang membawa agamanya Rasul. Kemudian hadis yang kedua ini untuk menegaskan bahwa sunnatur Rasul juga harus dijaga. Dan salah satu bentuk penjagaan pada abad kedua ini yaitu mengumpulkan semua hadis-hadis yang berserakan kemanapun. Para ulama pada abad ini mengumpulkan dengan cara berkelana dari satu negara ke negara yang lain, hanya demi untuk mengumpulkan ilmu hadis yang berserakan di mana-mana. Sehingga disitulah terjadi kodifikasi hadis atau pembukuan hadis. Berikutnya Syekhina wa Murabbi Ruhina mencontohkan pada kurun setelahnya, beliau menyebutnya sebagai periodisasi tabi'it tabi'in. Pada saat ini, pada saat tabi'it tabi'in, ini zaman semakin berkembang, semakin berubah, di mana agama Islam telah tersebar sangat luas di berbagai belahan dunia, dan keadaan dunia juga sudah mulai mengalami pergeseran. Pada masa itu, umat Islam tidak cukup hanya merujuk kepada Al-Quran, hanya merujuk kepada hadis saja. Karena untuk memecahkan problematika realistis yang mereka hadapi saat itu mereka belum menemukan jawaban yang secara eksplisit dari Al-Quran dan hadis. Dari situ membutuhkan adanya ijtihad dari para ulama, sehingga kebaharuan yang muncul pada abad tabi'in, yaitu kebaharuan memunculkan suatu metode mengeksplorasi hukum baru menggunakan ijma' dan qiyas.
ijma' dan qiyas ini bukanlah sesuatu yang bid'ah. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ini adalah sesuatu yang baru dari sisi keberagamaan kita. Kenapa kok bukan sesuatu yang baru dari sisi agama? Karena landasan dari ijma' dan qiyas itu sudah ada pada zaman Kanjeng Nabi. Hanya saja penggunaannya ini baru dikembangkan, baru dieksplorasi pada masa periode tabi'in. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Itu kan juga sudah diucapkan oleh Rasulullah, itu adalah dasar untuk ijma'. Jadi bukan hal yang baru dari sisi agama, tapi hal yang baru dari sisi keberagamaan. Bagaimana kita menyikapi agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka bolehlah dikatakan ijma' dan qiyas merupakan pembaharuan pada abad tabi'in. Pada periode ini muncul nama-nama para tokoh dan pembesar mujtahid seperti Imam Syafi'i, dia wafat tahun 204 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau wafat tahun 241 dan lain. Sehingga sumber syariat kala itu berjumlah 4. Pertama adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kenapa ada tambahan ijma' dan qiyas? Sebenarnya bukan tambahan dari sisi agama. Karena ijma' dan qiyas itu pun tuntunan daripada Al-Quran dan hadis. Itu hanya masalah pemberlakuan kita, penerapan kita terhadap Al-Quran dan hadis. Ternyata kita membutuhkan yang namanya ijma', dan ternyata kita juga membutuhkan yang namanya qiyas. Sehingga 4 hal ini merupakan masadirul Islam, sumber-sumber ajaran Islam, sebut Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas pada saat itu. Pada kurun berikutnya menandai masuknya era mutaakhirin, di mana saat itu mulai ada perubahan lagi yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Negara-negara Islam dimasuki ideologi filsafat yang datang dari negara barat maupun negara timur, seperti Sanskrit dari India, Plato dari Yunani, dan lain sebagainya. Ini merupakan ideologi luar yang sangat mempengaruhi para ulama muslimin pada saat itu. Dan ini membutuhkan adanya tajdid. Tajdid bukan dalam artian memperbarui agama, tapi memperbarui bagaimana sikap kita menanggapi hal itu. Sehingga saat itu umat Islam membutuhkan dalil-dalil akli, dalil-dalil yang rasional, di samping juga dalil-dalil nakli, dalil-dalil yang tekstual dari Quran dan hadis. Dan ini pun sebenarnya bukan ajaran yang baru, karena di dalam Al-Quran sudah banyak menyebutkan afala ta'qilun, afala tubsirun. Akan tetapi kemudian oleh para ulama yang ahli di dalam agama melihat, oh inilah saatnya untuk menerapkan afala ta'qilun, untuk menerapkan untuk penggunaan akal, tapi tidak terlepas daripada ajaran utama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu seringkali dikatakan oleh para ulama, ad-dinu aqlun, waladina liman la aqlalah. Agama itu rasional, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai akal. Jadi seperti ini, setiap abad akan terjadi dinamika, terjadi perkembangan, terjadi reformasi. Dengan adanya dinamika, perkembangan, dan reformasi seperti ini, para ulama kita senantiasa bersungguh-sungguh dan gigih berjuang untuk mempertahankan eksistensi agama Islam ini. Agama Islam yang sudah sangat kafah, sudah sangat lengkap. Ini bagaimana tugas para ulama kita ini, dan alhamdulillah para ulama kita telah menjalankan tugasnya untuk menerapkan
ajaran-ajaran ini agar sesuai dengan setiap abad, setiap perubahan yang ada. Dengan dinamika yang ada, para ulama bisa menuntun kita untuk tetap sesuai di dalam ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Aktualisasi dan rekonstruksi hukum syariat inilah yang dimaksud dalam adagium para ulama. Beliau menyatakan bahwa innal islama dinun yuwafiqu wa yulaimu kullanasin madad duhuri wal usur. Islam itu adalah agama yang selalu sesuai dengan seluruh manusia di sepanjang masa dan waktu. Inilah tugas berat para ulama terutama pada zaman sekarang, zaman yang selalu berubah. Ini amanat besar. Mbah Maimun menyatakan ini sebagai amanat besar yang diembankan kepada para ulama. Jika mereka menjalankannya dengan baik, maka Allah janjikan bagi mereka berbagai macam janji yang indah dan benar. Tapi jika amanah ini ditelantarkan, Allah juga akan menyiapkan berbagai ancaman yang pedih lagi, mengerikan. Dan ini adalah sunnatullah, di mana selalu terjadi perubahan, dan setiap adanya terjadi perubahan, ini para ulama kita atau kita sebagai calon ulama, ini semuanya harus menghadapi perubahan-perubahan ini dengan bijaksana, dengan melaksanakan tajdid. Karena setiap abad, termasuk abad ini, insya Allah pasti ada yang namanya mujaddid untuk menyesuaikan ajaran agama Islam ini agar bisa diterapkan dalam kehidupan sosial berkemasyarakatan pada saat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.